Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bosu Channel, informasi olahraga bola voli selalu hadir di sini. Dan kali ini kita membahas Kofo Cup 2025 yang akan memasuki fase babak semifinal. Babak semifinal berlangsung tanggal 27 September 2025. Berarti hari Sabtu pertandingannya itu mulai jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau tidak ada halangan ya, kalau tidak ada perubahan jadwal. Dan semifinal yang kedua itu jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Yang bertanding siapa saja? Yang bertanding itu adalah GS Caltech akan melawan Expressway High Pass, dan juga Hyundai Hillstead akan bertemu dengan IBK Altos. Nah, siapakah yang akan menjadi pemenang yang akan masuk ke babak final? Finalnya itu di hari Minggu tanggal 28 September 2025. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kekalahan beruntun dari Redspaq. Kekalahan pertama 3-1 atas IBK Altos, dan kekalahan yang kedua baru saja terjadi 3-1 juga atas Expressway High Pass. Nah, Daejeon Jungkwanjang Redspaq jadi bahan pembicaraan besar di Kofo Cup 2025. Sayangnya bukan karena prestasinya, tetapi karena kegagalan mereka untuk menebus semifinal sekaligus mengalami dua kekalahan beruntun ya di babak grup. Dan ini menjadi pertanyaan semua orang, apa yang membuat Redspaq begitu kesulitan untuk menghadapi IBK dan juga Expressway High Pass. Nah, di laga perdana ini kita lihat bahwa melawan Hwaseong IBK Altos, Redspaq tumbang dengan skor 1-3. Dan sejak awal pertandingan, penerimaan servis mereka sudah bermasalah. IBK menekan dengan servis float yang tajam, sementara lini penerimaan Redspaq sedikit goyah. Tanpa penerimaan yang stabil, setter kesulitan mengatur pola serangan ya, dan serangan cepat jarang dipakai, dan variasi bola hampir nggak ada sama sekali. Alhasil, IBK dengan mudah membaca arah serangan dan menguasai pertandingan. Harapan terakhir ada pada pertandingan kedua melawan Gimcheon Expressway High Pass. Kemenangan akan menjaga peluang Redspaq menuju babak semifinal, tapi yang terjadi justru sebaliknya. High Pass tampil lebih disiplin, terutama dalam servis dan blok, dan juga serangan mereka. Servis mereka membuat Redspaq kembali kesulitan membangun serangan dari blok rapat High Pass, dan juga serangan-serangan dari hitter mereka menghentikan banyak sekali upaya-upaya dari Redspaq untuk menambah poin. Meski sempat memberikan perlawanan ya, Redspaq akhirnya kembali kalah dan otomatis tersingkir dari persaingan. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada faktor penting nih yang tidak bisa diabaikan dari kekalahan Redspaq. Dua kekalahannya yaitu absennya dua pemain kunci. Pertama adalah Yoon Hae-son, kapten sekaligus setter utama, masih dalam masa pemulihan cedera. Absennya Yoon Hae-son berarti Redspaq kehilangan otak permainan mereka. Distribusi bola jadi kurang variatif, serangan middle blocker hampir tidak terlihat, walaupun ada tapi tidak signifikan, dan chemistry antara setter pelapis dengan spiker utama belum sekuat biasanya. Tanpa Yoon Hae-son, organisasi permainan benar-benar menurun, dan itu harus diakui. Sebagai kapten, dia juga bisa memberikan motivasi dan semangat kepada timnya, dan kali ini leadernya tidak ada. Inilah yang membuat sepertinya Redspaq kehilangan arah. Yang kedua adalah faktor Pyo Seung-ju yang tidak diperpanjang untuk bermain di Redspaq. Outside hitter senior yang biasa jadi andalan di penerimaan dan penyerangan juga sudah tidak bermain lagi. Kehilangan Pyo Seung-ju juga sangat terasa. Penerimaan servis Redspaq jadi rapuh, dan serangan sayap kehilangan opsi yang stabil. Padahal Pyo bukan hanya menyerang ya, tapi juga pemain yang berpengalaman mengangkat mental tim ketika mereka tertinggal poin. Dampaknya jelas, Redspaq bermain tanpa kapten di lapangan, tanpa sosok pemimpin yang bisa mengatur tempo, dan tanpa spiker senior yang bisa menstabilkan permainan. Inilah yang membuat mereka mudah kehilangan momentum dan gagal bangkit ketika mendapat tekanan dari lawan. Dengan kedua kekalahan ini, posisi Redspaq di klasemen grup otomatis tidak cukup ya untuk maju ke babak semifinal.
sementara IBK dan Haipas justru melaju dengan percaya diri. Namun kegagalan ini bukan akhir cerita ya, justru ini bisa menjadi pelajaran berharga sebelum musim reguler V-League 2025-2026 dimulai. Jika Jung Hae-son sudah pulih, Redspark bisa tampil jauh lebih solid. Kuncinya ada pada perbaikan penerimaan, kemudian peningkatan variasi serangan, dan memperkuat koordinasi blok. Dan jangan lupa, peran pemain asing sangat dominan untuk Redspark. Akankah Elisa Zanet dan juga Wipal Wisritong bisa memberikan kontribusi yang signifikan? Inilah yang menjadi pertanyaan di musim baru yang akan dijelang. Jadi menurut kalian seperti apa? Apakah Redspark akan bangkit setelah kegagalan di Kovo ini? Akankah mereka bisa lebih solid lagi di V-League yang segera akan berlangsung? Kalian bisa berkomentar ya di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe untuk update terbaru seperti dunia voli Korea dan juga informasi-informasi voli yang lainnya. Bang Bosu pamit dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.